Ini rata-rata gitu ya. Jadi di sini nanti orang punya U aksen, ya. Ini juga U aksen. Jadi U aksen di sini itu negatif terhadap rata-rata ini. Dan ini U aksennya plus. Nah, sehingga secara matematik kecepatan rata-rata di sini adalah U fungsi waktu adalah U rata-rata plus minus U fluktuatif. Jadi U ini adalah average velocity. Pada U aksen ini adalah fluctuating velocity. Nah, turbulensi itu orang akan menyebutnya sebagai adanya intensitas turbulensi. Jadi kalau diukur di posisi dengan alat ukur tertentu begitu, maka kecepatan di sini sesungguhnya berfluktuasi seperti ini. Nah, di fluktuasi ini orang akan mengambil tengah-tengahnya adalah rata-rata. Nah, intensitas turbulensinya itu dinyatakan dengan rumus demikian. TI ya, dalam persentase. Nah, TI ini adalah turbulent intensity. Dinyatakan dalam persen biasanya kita ya. Ini adalah U fluctuating dibagi dengan U rata-rata. Nah, jadi seperti ini ya. Dikali dengan 100. Nah, semakin besar fluktuasi dibagi dengan U rata-ratanya itu mengindikasikan aliran itu semakin turbulent. Ya, jadi kalau fluktuasi ini semakin besar, U fluktuasi ini, U aksennya ini hanya ada plus minusnya begini, maka itu mengindikasikan aliran yang memiliki tingkat turbulensi yang semakin besar. Nah, pertanyaannya kan bagaimana dengan aliran yang ada di bawah sini, di atas ini, gitu kan? Nah, jadi memang di daerah viscous region ini, intensitas turbulensinya itu sangatlah besar. Kenapa? Karena rata-ratanya tadi, kalau kita lihat, dari sudut profilnya akan sepanjang ini. Jadi tepat di posisi ini, di posisi perkembangan ini. Nah, jadi kalau di sini, nah, misalkan free streamnya di sini ya, free streamnya itu misalkan adalah 10 meter per second, maka di tepat di posisi A ini, UA ini kecepatannya adalah 0,99 dari free stream. Sini. Jadi nanti velocity profilnya akan seperti ini. Seperti yang tadi, gambar yang tadi ya, gambar yang ini. Nah, seperti ini kecepatannya ya. Nah, dari tepat di sini ini kecepatannya misalkan di sini sebagai A aksen. A aksen di sini, A aksen itu sama dengan 0. Ya, tapi di titik A di sini kecepatannya adalah 9% dari free streamnya. Jadi kecepatan di sini tepat 9,9 meter per detik kira-kira begitu. Nanti semakin ke atas kecepatannya adalah sama dengan free stream ini 10 meter per second. Jarak ini di daerah free stream ini kecepatannya adalah konstan sama dengan free stream kecepatan aliran saat dia belum kontak dengan permukaan solid ini. Nah, di daerah ini karena kecepatan U average-nya itu rendah, sementara fluktuasinya itu bisa jadi tinggi. Karena ini pembagiannya kecil. Sementara ini yang besar fluktuasinya, maka di daerah sini akan lebih cenderung di daerah di bawah boundary layer ini. Di atas boundary layer, karena average-nya semakin tinggi, fluktuasinya rendah, maka ini sebetulnya cenderung laminar, lebih laminar di daerah yang di atas. Nah, itu kira-kira pendefinisiannya ya. Ya. Namun jika di sini sebetulnya ada gangguan di depan, ini contoh gangguan di depannya adalah kalau Anda lihat di sini, Ustaz. Nah, jadi di sini Anda lihat pusaran yang sangat kuat di sini. Ada aliran yang seperti cruel gitu ya. Nah, itu sesungguhnya diakibatkan oleh adanya pusaran dari sudut turbin di ujung tipnya ini. Di ujung tipnya ini. Ya, maka di sini akan ada pusaran yang sedemikian kuat, termasuk yang di belakang. Nah, di sini ada pusaran seperti ini. Nah, itu adalah indikator di mana aliran itu bisa juga berubah menjadi turbulen pada daerah yang di sini ya. Jadi memang ini adalah fenomena yang harus diidentifikasi ketika menggunakan
melakukan simulasi numerik dengan software tertentu ya, apapun softwarenya. Di sini ada banyak software komersial sebetulnya, ada ANSYS Fluent, ada Numerica, ada JFX, ANSYS JFX ya, dan seterusnya. Kalau nggak salah paper yang saya tunjukkan yang di layar ini yang saya share ini adalah yang menggunakan ANSYS JFX ya, jadi software komersial seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira ini adalah fenomena yang terjadi pada daerah datar. Nah, ini nanti kembali ke apa namanya? Ketika kita juga menentukan laminar dan turbulen, selain ke arah Y, juga ke arah X. Nah, jadi pertumbuhan aliran turbulen itu juga dipengaruhi oleh sepanjang fluida itu mengalir ke arah X ratio, ke arah sana. Nah, jadi ini adalah perkalian dari kecepatannya misalkan 10 meter per detik, ya, densitas ini kalau udara ya 1,2 dan angkanya. Jadi angka, nah ini tergantung pada arah X. Jadi ketika aliran itu masih 5, nilainya sekian, ya nanti dibagi aja. Ini 5 kali 10 pangkat 5, ya, dikalikan U, jadi X-nya di mana kira-kira? X sama dengan REX dikalikan U dibagi dengan Rho kali P. Kira-kira demikian. Ini untuk menentukan posisi di mana aliran itu sudah fully turbulen. Ya, jadi sepanjang aliran yang mengalir dari ujung di sini, zero-nya di sini sampai X tertentu, ini aliran akan semakin turbulen, semakin besar. Nah, di mana X ini? Nah, ini kita masukkan di sini ya. Jadi misalkan untuk udara itu ya, Rho-nya 1,23 kg per meter kubik. Viskositasnya ini kira-kira 1,8 kali 10 pangkat 5 kg meter per second. Misalkan ini angka. Ini kalau kita masukkan kemari, ya, dengan kecepatan 10 meter per second ini tahu ini 5 kali 10 pangkat 5, ya, akan 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,23 dikali 10 sama dengan X. Nah, kira-kira begini. Ya, jadi ini kalau ini dikalikan bisa dicoret. Sorry, saya ubah geser dulu. Ya, jadi ini kira-kira 9 dibagi dengan 12 kira-kira ya. 9 dibagi dengan 12 itu jatuhnya 9 per 12 itu 3/4, jadi 0,75 meter aliran sudah berfase menjadi turbulen sejak dari ujungnya. Nah, ini sesungguhnya adalah gambaran ya, gambaran di mana distribusi aliran itu bisa menyeret aliran yang semakin turbulen ke arah X dan juga ke arah atasnya. Nah, cuman ke arah atasnya ini turbulensinya menjadi semakin berkurang dibandingkan dengan yang arah yang di bawahnya ini. Jadi di sini semakin dari bawah ke atas ini akan berubah intensitas turbulensinya dari yang semakin turbulen semakin tidak turbulen. Kemudian dari kiri ke kanan dari 0 sampai X ini juga mengalami perubahan aliran yang juga semakin turbulen. Jadi ini secara teori demikian, ya, secara teori demikian sehingga digambarkan di paper ini ya seperti ini. Jadi ini menurut saya ini paper ini orang Jepang ini yang review, yang mengerjakan ya, sorry. Ya, ini orang Jepang semua ya. Jadi di sini dari beberapa ada perguruan tinggi juga ada dari lembaga kementerian begitu yang mengembangkan tentang practical wind farm design. Jadi wind farm dia nyebutnya ya. Kira-kira demikian ya. Oke, kita lanjut ke paper yang sebelumnya. Jadi saya kembali lagi ke paper yang di STO ini. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya terkait dengan istilah steady state. Ya, jadi ada steady state evaluation. Ya, jadi kalau kita bicara steady state itu artinya tidak berubah terhadap waktu. Ya, jadi perilaku aliran yang tidak berubah terhadap waktu. Kemudian identifikasinya ini ada sebuah pendekatan dengan menggunakan two equation. Jadi ada kata-kata two equation. Two equation. Jadi two equation ini di fenomena aliran aliran turbulen ya.
ada sebuah pendekatan matematis, ya, ada sebuah pendekatan matematis yang digunakan untuk mencoba mendefinisikan perilaku aliran turbulen. Ya, jadi sebetulnya ini nama orang semua ini ya. Reynolds ini nama orang, namanya William Reynolds, ini orang Inggris juga. Kemudian Navier-Stokes, nah, jadi mungkin perlu orang tahu ya seperti apa ini ya.